Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Fisika Dasar 1 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak. Nah, kinematika ini sendiri adalah bagian dari mekanika ya, yang mengkaji gerak benda tanpa memperdulikan kenapa atau penyebab gerak benda tersebut gitu ya. Atau kita tidak mempedulikan bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak dari benda tersebut. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu yang mengenai benda titik ya. Nah, benda titik atau partikel ini nanti lawannya adalah benda tegar gitu kan ya. Nah, benda titik atau partikel itu adalah benda yang memiliki massa tetapi ukurannya itu dapat diabaikan. Jadi kita menganggap bahwa benda tersebut tidak memiliki dimensi ya, tidak memiliki dimensi. Baik dia tidak memiliki panjang, lebar ataupun tinggi gitu ya. Ukurannya dapat diabaikan terhadap skala ukuran lain yang terlihat dalam pembahasan gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah ketika kita meninjau gerak benda-benda langit. Nah, bumi ini bisa kita anggap sebagai benda titik gitu. Kenapa? Karena ukurannya ini jauh lebih kecil dari ukuran orbitnya. Jadi sebenarnya kan bumi itu bukan benda titik ya, udah jelas bumi apalagi bagi kita bumi terlihat sangat besar gitu, sangat ada dimensinya gitu. Nah, selain itu selain berevolusi terhadap matahari ya, bumi juga kan berputar dalam porosnya ya, atau berotasi. Nah, tapi ketika kita ketika kita membahas gerak benda-benda langit, misalkan pada hukum Kepler misalkan ya, yang membahas gerak planet mengelilingi matahari, nah kita anggap nah bumi ini sebagai partikel atau bumi ini sebagai titik saja. Artinya ketika dia berotasi, maka rotasinya itu tidak masuk dalam pembahasan. Gitu ya. Nah, gerak benda yang bukan benda titik itu dapat juga dipandang sebagai benda titik ya. Contohnya misalkan, apabila kita memiliki sebuah balok yang meluncur pada sebuah bidang miring, maka kita bisa menganggap bahwa balok ini adalah sebuah benda titik. Nah, kenapa? Karena begini. Nah, bagian-bagian dari balok ini ya, setiap titik yang ada di balok ini, baik ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini maupun di bagian tengah, ketika dia turun ke bawah meluncur gitu ya. Nah, si bagian-bagian dari balok ini melakukan gerak yang sama. Jadi kalau yang depan bergerak sepanjang segini, maka yang belakang pun bergeraknya sepanjang segitu gitu. Jadi semua titik yang ada pada benda ini mengalami pergerakan yang serupa. Nah, oleh karena itu, gerak benda secara keseluruhan itu dapat diwakili oleh gerakan satu titik saja, ya. Jadi, kita anggap aja satu titik yang bergerak. Nah, gerakan titik ini mewakili gerak dari seluruh balok ini. Walaupun balok ini bukan benda titik ya, walaupun balok ini jelas-jelas memiliki dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi gitu. Tapi kita bisa menganggap balok ini sebagai benda titik dengan catatan seperti tadi bahwa eh, setiap titik pada benda ini mengalami gerak yang serupa gitu. Artinya apa? Artinya geraknya hanya gerak translasi saja. Akan berbeda kasus ketika baloknya itu menggelinding misalkan ya, atau ada putaran begitu. Nah, itu akan berbeda kasusnya. Kita tidak bisa lagi menganggap bahwa balok ini adalah benda titik lagi. Misal ya, dia ada gaya berat ke bawah, kita uraikan gaya beratnya ke samping, nanti ada gaya berat yang uraiannya ke samping, kemudian ada gaya gesek yang bekerja di bawahnya saja gitu ya. Nah, kita anggap bahwa si balok ini tidak menggelinding. Kalau misalkan gaya beratnya ke bawah gitu ya, misalkan tingginya sangat tinggi sekali gitu si balok ini, nanti gaya beratnya ke sana, sedangkan gaya geseknya hanya bekerja di bawah aja, di permukaan yang bagian bawah, maka balok ini akan menggelinding kan, jatuh gitu ya. Maka kita tidak lagi bisa menganggap balok ini sebagai benda titik. Jadi itu perlu dipahami dulu ya, yang namanya benda titik. Jadi benda titik adalah benda yang ukurannya kita abaikan. Kita anggap dia tidak memiliki ukuran. Nah, bicara tentang gerak,
gerak itu relatif ya. Gerak itu relatif tergantung pada yang namanya sistem koordinat. Nah, sistem koordinat itu apa gitu ya? Sistem koordinat ini digunakan untuk menjelaskan posisi suatu titik di dalam ruang ya. Contohnya, misalkan kita memiliki suatu titik nih. Misalkan titik ini nih. Nah, titik ini. Titik P nih. Nah, kalau kita ditanya di mana sih adanya titik P ini, maka kita membutuhkan suatu koordinat, membutuhkan suatu sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini bisa dua ya, atau sebenarnya ada banyak. Tapi yang kita gunakan dalam perkuliahan fisika dasar ini kebanyakan adalah dua, yaitu sistem koordinat kartesian dan yang kedua adalah sistem koordinat polar. Oke, nah misalkan tadi kita ditanya ya, di manakah keberadaan titik P? Nah, kita membutuhkan sistem koordinat. Misalkan kita menggunakan sistem koordinat kartesian gitu ya. Nah, pada sistem koordinat kartesian, posisi sebuah benda itu dapat ditulis dengan x, y gitu ya. Sedangkan pada sistem polar itu dinyatakan dalam R dan theta. Nanti kita jelaskan. Nah, misalkan kita tadi ditanya titik P ada di mana, kita membutuhkan sistem koordinat yaitu berupa sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kita sudah memiliki sumbu X dan sumbu Y, kita bisa mendefinisikan titik P ini ada di mana. Oh, titik P ini adalah 5 di arah X dan 3 di arah Y. Jadi kita bisa tulis P ini ada di posisi 5,3. Terhadap apa? Terhadap sumbu ini. Ya, kalau nanti kita gunakan sumbu yang lain, mungkin ini berubah walaupun titiknya titik yang sama, gitu ya. Jadi pada koordinat kartesian kita menggunakan x, y. Jadi x-nya berapa dan y-nya berapa. Nah, sistem koordinat ini terdiri dari walaupun berbeda-beda ya, tapi mereka prinsipnya sama. Mereka itu terdiri dari titik acuan tetap yang dinamakan dengan titik pusat ya. Kalau di koordinat kartesian yang ini, kalau di koordinat yang polar yang ini. Nah, yang kedua adalah sumbu-sumbu dengan skala dan keterangan. Kalau di koordinat kartesian, sumbunya adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di koordinat polar, maka sumbunya adalah dua ya. Yang pertama adalah sudut ya, sudutnya ada berapa, dan juga kedua adalah R-nya atau jaraknya terhadap titik pusat. Jadi, kalau pada koordinat polar, misalkan kita disuruh untuk menentukan posisi sebuah titik. Nah, jadi kita harus punya dulu titik acuan tetapnya atau titik pusatnya ya. Nah, kemudian kita lihat jarak titik tersebut ke titik pusat, kemudian kita lihat sudutnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat jaraknya aja kan ini kemungkinannya ada banyak atau melingkar gitu ya. Nah, tapi dipastikan lagi dengan menggunakan sudutnya. Jadi ketika jaraknya sudah diketahui dan sudutnya diketahui, maka kita bisa menentukan suatu titik itu ada di mana ya menggunakan koordinat polar. Gitu ya. Jadi ada dua sistem koordinat yang akan kita gunakan, yaitu sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang namanya posisi. Nah, posisi itu didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan. Ya, posisi sebuah benda atau titik yang sama di dalam ruang itu bisa berbeda posisinya ketika kerangka acuannya berbeda. Misal ya, ini ada seorang yang berlari gitu ya. Posisinya awalnya adalah di XI atau inisial gitu ya. Kemudian posisi akhirnya ada di XF atau X final gitu ya. Inisial itu artinya awal, final itu artinya akhir gitu ya. Nah, akan menjadi berbeda ketika kerangkanya ini, kerangka A gitu ya, dan kerangka B gitu. Walaupun gerakannya sama persis ya. Ketika kerangkanya di A, maka gerakannya ini dari X positif ke X positif lagi. Karena titik pusat A ada di sini gitu ya. Tapi menurut kerangka B, karena kerangka B ada di sini titik pusatnya, maka gerak benda ini dari X kurang dari 0 atau X min menjadi X lebih dari 0 atau X yang bernilai plus gitu ya. Jadi gerakan yang sama itu akan jadi berbeda karena berbeda kerangka acuannya
gitu ya. Jadi gerak itu relatif tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Kerangka acuan yang mana dulu yang digunakan? Atau posisi itu relatif ya. Posisi itu relatif tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Nah, itu yang namanya adalah posisi. Kemudian kita akan membahas yang namanya ada perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Perpindahan itu suatu yang benda yang bergerak, dia akan mengalami perpindahan. Nah, perpindahan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi. Jadi, suatu benda atau seseorang ini posisi awalnya ada di XI, kemudian dia bergerak sehingga posisi akhirnya ada di XF. Jadi, yang mana perpindahannya? Perpindahannya adalah perubahannya. Berarti dari XI ke XF, yaitu sebesar delta X gitu. Kalau pada sumbu X. Nah, untuk menghitungnya, ya tinggal dikurangi aja. X akhir dikurangi X awal. Jadilah kita mendapatkan perubahan posisi atau delta X. Itu kalau di sumbu X ya. Nanti bisa jadi dia ada di sumbu Y, bisa jadi juga dia ada di sumbu Z. Nah, perpindahan ini merupakan sebuah besaran yang vektor atau besaran vektor. Artinya, kalau besaran vektor, dia tidak cukup dinyatakan arahnya, tidak cukup dinyatakan hanya nilainya saja, tapi juga dia harus dinyatakan arahnya, ya. Jadi dia harus dinyatakan nilai dan arahnya. Jadi yang namanya perpindahan adalah besaran vektor. Nah, kalau hanya besarnya saja, itu namanya adalah jarak. Nanti kita akan membahas mengenai perbedaan antara perpindahan dan jarak, ya. Nah, ini perbedaan antara perpindahan dan jarak. Misalkan ada sebuah benda yang bergerak dari P ke Q, ya. Gerakannya itu menggunakan lintasan yang biru, ya. Gerakannya yang biru nih. Nah, ketika ada sebuah benda yang bergerak dari P ke Q, nah, gerakannya mengikuti lintasan yang biru ini. Nah, perpindahan dengan jaraknya itu tidak sama, ya. Kalau yang tadi ada orang ini nih, dia bergerak dari XI ke XF, dia bergerak pada sebuah garis lurus, maka perpindahan dan jaraknya itu sama, yaitu sama-sama delta X gitu ya. Atau sama-sama segini gitu nilainya. Karena dia bergerak lurus, perpindahannya dan jaraknya sama. Tapi, pada gerakan yang tidak lurus, perpindahan dan jaraknya itu berbeda gitu ya. Nah, kalau yang ditanya jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sebuah objek ketika dia bergerak. Nah, artinya yang biru ini adalah jarak berapa meter gitu. Ketika dia bergerak dari P ke Q, dia sudah menempuh jarak berapa meter. Nah, tapi yang merah ini namanya adalah perpindahan, ya. Yang merah ini perpindahan, sedangkan yang biru itu adalah jarak. Jadi, kalau perpindahan hanya perubahan posisinya aja. Posisi awalnya di P, posisi akhirnya di Q. Ya, dia nggak peduli tuh si bendanya bergerak kemana dulu, nggak peduli. Yang penting awalnya di P, akhirnya di Q, sehingga dia ada perubahan posisi sebesar ini delta X. Ya, ada perubahan posisi sebesar delta X. Dia nggak peduli, dia jaraknya kemana dulu nggak peduli, gitu. Atau dia geraknya kemana dulu nggak peduli. Nah, sedangkan yang namanya jarak itu tergantung dia lewat mana dulu. Nah, semakin jauh lintasan yang dia tempuh untuk mencapai Q, maka jaraknya semakin besar. Nah, sebagai sebuah ilustrasi ya, kalau kamu misalkan keliling komplek gitu, atau keliling sebuah lapangan gitu, dari sebuah tempat gitu, dari sebuah titik kamu keliling lapangan satu keliling. Nah, ketika kamu mengelilingi lapangan satu keliling, kembali ke tempat semula, maka kamu ada jaraknya, ada jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya yaitu satu keliling lapangan. Tapi kalau ditanya perpindahannya 0. Karena posisi awal dan posisi akhirnya sama gitu. Jadi ingat ya, yang namanya perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau yang namanya jarak, itu melihat seberapa jauh dia sudah melintas gitu. Seberapa jauh dia sudah bergerak gitu. Itu namanya adalah jarak. Nah, ini sebagai sebuah ilustrasi ya. Jadi, misalkan ada sebuah mobil yang bergerak dari posisi X sama dengan 10 ke posisi X sama dengan 80.
Nah, di sini dia ada perpindahan nih. Perpindahan, tadi apa? Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi ya gampang, tinggal posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, delta X sama dengan X final dikurangi X inisial, atau X akhir dikurangi X awal. Nah, posisi akhirnya adalah 80, posisi awalnya adalah 10. Jadi, perpindahannya atau perubahan posisinya adalah 70, 80 dikurang 10. Nah, misalkan si mobil ini balik arah. Tadi kan di X sama dengan 10, kemudian dia bergerak ke X sama dengan 80. Kemudian setelah dari X sama dengan 80, dia balik arah kembali ke X sama dengan 20. Nah, di sini ada perpindahan lagi. Nah, perpindahan menghitungnya sama seperti tadi. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhir di sini, posisi awalnya di sini kalau gerakan yang kedua ya. Nah, jadi delta X2 itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya pada X sama dengan 20, posisi awalnya adalah pada X sama dengan 80. Jadi, yang akhir dikurangi yang awal, berarti 20 dikurangi 80. Jadinya adalah min 60. Ya, jadi lihat nih, kalau pada perpindahan bisa jadi min. Ya, karena apa? Dia menunjukkan arah. Arahnya ke arah X positif atau ke arah X negatif gitu. Itu namanya adalah perpindahan. Nah, jadi kalau ditanya perpindahan total, ya tinggal di jumlah. Ya, perpindahan total adalah perpindahan 1 yaitu 70 ditambah perpindahan 2 yaitu min 60. Jadi, perpindahan total adalah 70 plus min 60 alias 10. Ya, jadi perpindahan total dari gerak benda ini adalah 10 meter. Coba dilihat, dia nggak peduli arahnya kemana dulu. Dia geraknya kemana dulu nggak peduli. Yang penting awalnya di 10, akhirnya di 20. Jadi perpindahannya adalah 10. Ya, jadi dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau kita ditanya jarak, ya, kalau kita ditanya jarak, maka berapakah jarak tempuh totalnya? Nah, ini bergantung pada berapa panjang lintasan yang sudah dia tempuh. Ketika dia bergerak ke sini, dia menempuh 70 meter. Ketika dia bergerak ke sini, dia menempuh 60 meter. Tidak peduli dengan arahnya. Ya, jadi kalau perpindahan, tidak peduli dengan kemana dulu dia bergerak. Kalau ngomongin jarak, tidak peduli kemanapun arahnya. Yang penting dia sudah melintas sejauh apa. Gitu. Jadi, kalau ditanya jarak, ya 60 ditambah, atau 70 ditambah 60. Jadi, adalah 130 meter. Jadi kembali lagi ke tukang ojek tadi ya. Kalau kamu naik ojek, tadi nggak ngebahas tukang ojek ya. Misalkan kalau kamu naik ojek gitu ya. Naik ojek, kemudian keliling komplek, balik lagi ke titik semula. Kamu harus bayar nggak tuh ke tukang ojeknya? Kamu bisa bilang ke tukang ojeknya ya, kenapa saya harus bayar? Perubahan posisinya kan 0. Saya awalnya di sini, kembali lagi ke sini, kenapa harus bayar? Nah, kamu harus bayar karena yang kamu bayar pada tukang ojek itu bukan perpindahan, tapi adalah jarak ya. Walaupun perpindahannya 0, tapi jaraknya tidak 0. Walaupun ketika dia kembali ke titik semula. Itu ya, perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Nah, jika sebuah benda bergerak lurus, nah, ketika kita buat pada sebuah grafik, maka grafiknya itu tidak harus berbentuk sebuah garis lurus, ya. Hati-hati. Jadi, sebuah benda yang lintasannya lurus, grafiknya belum tentu berupa garis lurus, ya. Misal di sini ada sebuah benda, awalnya posisinya ada di sini. Kalau ini 40, ini 60, berarti tengah-tengahnya kita ambil aja dia 50 ya. Kemudian dia bergerak ke X sama dengan, misalkan ini berapa nih? Kira-kira 90, tapi mungkin lebih ya, karena ini lebih dari setengah. Misalkan dia sampai 95 lah. Jadi misalkan dia dari 50 sampai ke 95, kemudian dia balik arah ya di detik ke 2,5 nih. Dia balik arah hingga akhirnya, sebentar kita perbesar dulu. Ya, jadi dia balik arah hingga akhirnya pada detik ke-5, dia ada di jarak min, atau bukan min ya, ada di jarak 20. Nah, ini adalah sebuah grafik posisi terhadap waktu dari benda yang bergerak lurus. Jadi hati-hati, ini adalah gerak benda yang bergerak lurus gitu. Karena dia hanya pada sumbu X saja. Ini kan dia sumbu X nih.
Ya, dia hanya bergerak pada sum X saja. Dia jadi dari 30 kemudian ke 95, dia mundur ke 20. Jadi walaupun dia bergerak lurus, grafiknya belum tentu berbentuk garis lurus. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita definisikan yang namanya kecepatan rata-rata. Ini masih grafik yang tadi ya. Jadi, ketika suatu benda bergerak, maka dia itu membutuhkan waktu, kan ya? Ketika dia mengalami perpindahan. Jadi kan ketika bergerak itu dia mengalami perpindahan. Maka dia membutuhkan waktu tuh. Nah, yang namanya kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara berapa perpindahan yang dia alami gitu ya, berapa perpindahannya dibagi dengan selang waktu yang terjadi. Jadi V sama dengan delta X per delta T. Delta X itu tadi apa? Delta X itu adalah perpindahan atau perubahan posisi. Jadi menghitungnya adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi XF dikurangi XI. X final dikurangi X initial per delta T, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal. Biasanya kita gunakan waktu awalnya adalah 0 gitu ya, supaya mempermudah perhitungan. Nah, contoh nih. Oh iya, arah dari kecepatan rata-rata itu selalu sama dengan arah perpindahan ya. Jadi kalau perpindahannya positif, kecepatan rata-ratanya juga positif. Kalau perpindahannya negatif, ya, kan delta X per delta T, perpindahan dibagi waktu. Jadi kalau delta X-nya positif, maka kecepatan rata-rata juga positif. Kalau delta X-nya negatif, maka kecepatan rata-rata juga negatif. Ya, kenapa? Karena delta T atau selang waktu selalu bernilai positif ya. Karena waktu kan bergerak maju, nggak mundur. Ya, kecuali kalau waktunya mundur kan nggak. Jadi karena waktu selalu maju, berarti dia selalu bernilai positif. Berarti delta X dan V tandanya selalu sama. Ya. Nah, mari kita lihat sebuah contoh. Misalkan ada benda gitu ya, bergerak dari A ke D nih. Bergerak dari A ke D. Ketika suatu benda bergerak dari A ke D, misalkan ditanya nih, kecepatan rata-ratanya berapa? Nah, kecepatan rata-rata kan delta X per delta T. Delta X itu adalah perpindahan. Ingat yang namanya perpindahan, dia hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Ya, jadi posisi awal dia ada di berapa nih? Misalkan ini 30 gitu ya. Oh, nggak mungkin 30. Ini 40, ini 60, berarti ini 50 gitu ya. Berarti dia ada posisi awalnya ada di 50, posisi akhirnya dia nggak peduli udah lewat mana, pokoknya akhirnya di D aja. Nah, di D itu posisinya adalah 90 misalkan. Nah, jadi kita bisa mendapatkan perpindahannya atau perubahan posisinya dari 50 ke 90 ya. Nah, jadi berapa nih dari 50 ke 90 ya? 40 gitu ya. Kemudian kita lihat selang waktunya. Selang waktunya itu dari 0 sampai ke 5. Ya, dari detik sama dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan bukan 5 tapi 3 ya. 3. Jadinya V sama dengan delta X per delta T. Jadinya 40 per 3. Atau bisa kita tulis bahwa kecepatan rata-ratanya adalah 13,3 meter per sekon. Nah, misalkan kamu ditanya ya, berapakah kecepatan rata-rata sebuah benda ketika dia bergerak dari A ke F? Ya, kalau dari A ke F dilihat nih, posisi awal 50, posisi akhir 20. Berarti dia berkurang sebesar 30 ya. Jadi min 30 per jaraknya waktunya dari 0 ke 5 yaitu 5. Jadi min 30 per 5 yaitu min 6 meter per sekon. Gitu ya. Itu yang namanya kecepatan rata-rata. Jadi perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, kalau yang namanya kelajuan rata-rata, dia tidak melihat arahnya ya. Dia hanya melihat berapa lintasan yang sudah dia tempuh ya. Jadi berapa lintasan yang sudah dia tempuh? Jadi benda bergerak dari sini, bergerak sampai sini. Kalau misalkan ditanya sama dengan tadi ya. Kalau ditanya dengan tadi, maka dari A ke D, maka dia awalnya di 50, dia sampai ke misalkan ini berapa 90, maka 40 gitu ya.
Nah, tapi nggak seperti itu. Itu kalau perpindahan. Kan kalau kecepatan atau kalau kelajuan itu dia dari jarak ya. Jadi jarak kelajuan itu adalah jarak dibagi selang waktu. Jadi walaupun dia akhirnya di sini, tapi dia kan geraknya ke atas dulu. Dia nggak berhenti di 90, dia ke atas dulu di sini baru dia ke 90. Jadi berapa jarak totalnya dibagi dengan waktunya. Itu adalah kelajuan. Jadi sekali lagi ya, kalau perpindahan diturunkan dari kalau kecepatan itu diturunkan dari perpindahan, kalau kelajuan itu diturunkan dari jarak ya. Kalau perpindahan hanya melihat posisi awal dan posisi akhir, kalau kelajuan itu melihat lintasan yang sudah ditempuh oleh bendanya. Nah, berikutnya adalah mengenai kecepatan sesaat. Jadi, kecepatan sesaat itu adalah menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah kemana arah dan besar kelajuan benda pada setiap titik waktu. Itu namanya adalah kecepatan sesaat. Pada saat yang tertentu gitu ya. Kalau rata-rata kan tadi ada sebuah selang waktu. Misalkan dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 3 gitu ya. Ada selang waktunya. Tapi kalau yang namanya kecepatan sesaat itu hanya di titik tertentu saja. Atau hanya di waktu tertentu saja. Nah, kelajuan sesaat itu nilainya dari kecepatan sesaat. Artinya nilainya apa? Arahnya tidak diperhitungkan. Jadi sama aja kayak tadi, ada kelajuan, ada kecepatan rata-rata gitu ya. Jadi kecepatan rata-rata dan ini juga ada sama kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat singkat, yaitu mendekati 0 ya. Limit dengan selang waktu mendekati 0. Atau bisa kita tulis V itu adalah dx dt, turunan posisi terhadap waktu. Nah, kalau pada grafik seperti ini ya. Nah, kalau ditanya misalkan berapakah kecepatan rata-rata dari titik A sampai titik E. Jadi bendanya, ini ingat ya, ini benda bergerak lurus nih. Walaupun grafiknya seperti ini, aslinya benda hanya bergerak pada sumbu X aja. Ya, jadi dari titik A ke titik E, berapa kecepatan rata-ratanya? Ya tinggal dihitung. Dari A itu X-nya 20, di E itu X-nya adalah 120. Jadi berapa nih? 100 dibagi waktunya dari 0 sampai 4 ya. Berarti 4. Jadi 100 dibagi 4 itu 25 meter per sekon. Nah, itu kecepatan rata-ratanya. Pertanyaannya, apakah selama geraknya benda kecepatannya terus 25 meter per sekon? Jawabannya tidak. Tahu dari mana? Tahu dari ini grafiknya tidak lurus gini. Kalau lurus artinya kecepatannya konstan. Nah, ini kan grafiknya dia melengkung. Artinya kecepatannya setiap saat berubah-ubah. Misal, ketika kamu bergerak dari Bandung ke Jakarta, misalkan. Misalkan dikatakan kamu bergerak dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, pertanyaannya, apakah sepanjang jalan Bandung-Jakarta tersebut kecepatan kamu selalu 60 km per jam? Jawabannya enggak kan? Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang gitu ya. Nah, yang namanya kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada titik tertentu aja. Misal, ditanya nih, berapakah kecepatan pada titik 1, pada detik ke 1 gitu ya. Maka kita lihat di sini. Nah, jadi kalau ada grafik ya, grafik antara X dengan T, antara dengan posisi dengan waktu, kalau ditanya adalah kecepatan sesaat pada waktu tertentu, maka kita buat sebuah garis singgung ya. Garis singgung itu apa? Garis singgung itu garis yang memotong sebuah kurva, ini kurva di satu titik saja ya. Itu namanya adalah garis singgung. Jadi ada sebuah garis yang memotong kurva di satu titik, yaitu di titik yang tadi ditanyakan di soal, misalkan di detik ke 1 gitu ya. Jadi yang namanya kecepatan sesaat adalah kemiringan garis singgung ya pada kurva di waktu yang tertentu. Nah, itu namanya adalah kecepatan sesaat. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan saat detik ke 1, kita lihat aja di sini di titik ini. Nah, di titik ini kemiringan garis singgungnya berapa? Nah,
Kalau ingin mengetahui kemiringan di sini berapa, ya kita lihat delta Y-nya dibagi dengan delta X-nya. Bebas ini. Mau misalkan dari sini ke sini juga boleh, ya. Mau dari sini ke sini juga boleh. Yang penting ketika angka-angkanya diketahui aja. Kalau di sini kan ya bisa diketahui 120 gitu ya. Misalkan sampai sini juga bisa gitu. Nanti hasilnya bakal sama aja. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dari 60 ke 100 itu delta X-nya adalah berapa? 40 ya. Kemudian dari sini ke sini. Nah, ini masalahnya dari sini ke sininya kita tahu nggak gitu. Dari sini ke sininya berapa gitu. Ini kan ini kan belum sampai detik kedua ya. Belum sampai detik kedua, kayaknya lebih dari detik 1,5. Nah, ini belum yang kita ketahui berapa detik dari sini ke sini. Kalau diketahui dari sini ke sini berapa detik, bisa kita tahu berapa kecepatan sesaat pada detik ke 1. Nah, jadi kita pilih aja titiknya yang mana yang diketahui X-nya, diketahui T-nya. Masalahnya, misalkan kita ambil titik ini. Titik ini X-nya diketahui, tapi T-nya kita nggak tahu gitu ya. Jadi, gitu ya. Ini ilustrasinya. Bahwa kecepatan sesaat itu adalah kemiringan pada garis singgung yang memotong kurva di detik yang ditanyakan gitu ya. Contohnya di sini, di detik ke C, kecepatannya mungkin mendekati 0. Karena nggak ada kemiringannya, garis singgungnya pasti lurus begini. Ya. Nah, itu adalah kecepatan sesaat. Nah, jika kecepatannya itu tidak konstan, maka ada namanya perubahan kecepatan gitu ya. Nah, perubahan kecepatan ini menghadirkan yang namanya percepatan gitu ya. Percepatan itu didefinisikan sebagai, atau percepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap selang waktu ya, atau laju perubahan kecepatan. Nah, percepatan rata-rata itu adalah merupakan besaran vektor. Jadi, dia ini memiliki besar dan arah ya. Nah, ketika tanda dari kecepatan dan percepatan sama ya, atau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka lajunya bertambah. Ya, bisa kita katakan dia dipercepat gitu. Nah, ketika tanda dari kecepatan dan percepatan itu berlawanan, itu lajunya berkurang. Contoh begini. Misalkan kita lempar sebuah benda ke atas gitu ya. Misalkan kita lempar sebuah benda ke atas. Nah, ada percepatan yang menghambat kecepatan dari gerak benda itu ya, yaitu percepatan gravitasi ya. Ketika sebuah benda dilempar ke atas, makin lama dia makin lambat. Nah, kenapa lajunya berkurang? Karena kecepatannya arahnya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Berbeda tanda kan? Kalau kita ambil yang positif itu ke atas, berarti yang gravitasi itu negatif karena dia ke bawah. Jadi berbeda tanda, berarti nanti lajunya bakal berkurang. Gitu ya. Jadi itu yang namanya percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan perubahan atau selang waktu, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, kemudian kita akan membahas gerak satu dimensi ya, atau mungkin waktu SMA disebutnya adalah gerak lurus, karena dia hanya bergerak pada satu sumbu aja, misalkan sumbu X aja atau sumbu Y aja. Ya, saya minum dulu ya barusan. Oke, kita bahas yang namanya gerak satu dimensi. Nah, kalau dibuat di dalam grafik ya, gerak satu dimensi ini, dia bisa beberapa jenis grafiknya. Jika percepatannya 0, ya, gerak satu dimensi dengan percepatan 0 artinya kecepatannya tidak berubah. Ya, atau di waktu SMA mungkin dibahasakannya adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sebuah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya itu tetap atau tidak berubah ya, itu GLB. Nah, jadi pada gerak satu dimensi dengan percepatan 0 bisa kita lihat ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatannya itu tidak berubah karena percepatannya adalah 0. Tadi percepatan itu apa?
Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Karena kita lihat percepatannya adalah 0, maka delta V atau VF dikurang VI dibagi T itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya VF dan VI-nya sama gitu, ya. Pada detik ke TI V-nya segini, ini VI-nya, V awalnya. Kemudian pada detik ke F, ya V-nya juga tetap segini gitu, tetap segede gini V-nya. Jadi VF-nya sama dengan VI. Itu ya, pada GLB atau gerak satu dimensi dengan percepatan 0. Kecepatan akhir dengan kecepatan awalnya adalah sama. Jadi kalau dibayangkan gerak sebuah benda, misalkan benda bergerak 5 meter per sekon. Sejak awal sampai akhir terus saja 5 meter per sekon. Kecepatannya konstan gitu ya. Nah, jadi kalau kita tulis V sama dengan dx per dt. Ya, berarti kita kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa kecepatan sesaat itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Ya, karena ini kita ngomongin gerak satu dimensi, maka posisinya hanya X aja gitu misalkan ya. Nanti bisa aja misalkan hanya Y aja atau hanya Z saja. Ini karena satu dimensi kita anggap X saja gitu. Nah, maka dx ini bisa kita tulis sebenarnya V dt ya. Nah, kalau delta X berarti kita bisa tulis dengan V kali delta T. Nah, delta X itu adalah kan perubahan posisi ya. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi X min X0. Jadi X min X0 sama dengan V kali T. Ya, atau kalau kita ingin tahu posisi sebuah benda setiap saat, itu adalah X0 plus VT. Ya, jadi kalau ditulis grafiknya, grafik apa dulu? Kalau grafik kecepatan, dia grafiknya lurus. Tapi kalau grafiknya posisi terhadap waktu, kita lihat nih hubungannya antara X dengan T. Dia berbanding lurus. Artinya dia grafiknya bakal ke atas, gini ya. Jadi posisi awal segini, maka grafiknya dia lurus, miring ke atas. Gitu. Kalau gerakannya maju. Kalau gerakannya mundur, nanti dia lurus, miring ke bawah. Gitu ya. Jadi pada gerak satu dimensi dengan percepatan 0 atau gerak lurus beraturan, itu grafik posisi terhadap waktunya itu adalah lurus. Ya. Kita bisa hitung X sama dengan X0 plus VT. Di mana X0 itu adalah posisi awal dan T adalah waktunya, selang waktunya, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas gerak satu dimensi dengan percepatan konstan tapi tidak nol. Jadi gerak satu dimensi berarti sama-sama gerak lurus, percepatannya konstan. Berarti ada percepatan dan tidak nol. Nah, kalau ada percepatan konstan, artinya kecepatannya itu tidak tetap ya. Kecepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, tapi perubahannya itu adalah konstan. Perubahannya itu nggak asal gitu. Misalkan kecepatan sebuah benda tadinya 5 meter per sekon. Kemudian ada percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jadi perubahan kecepatannya dari 5 setiap detiknya ya maksudnya. Dari 5 ke 7, ke 9, ke 11, 13, 15, dan seterusnya. Artinya bertambahnya itu tetap 2, 2, 2, 2 gitu. Nggak asal. Itu namanya adalah gerak satu dimensi dengan percepatan konstan tidak nol. Atau disebut juga waktu zaman SMA disebutnya GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau dibuat grafik kecepatan terhadap waktu, maka kecepatannya itu naik ya. Kalau tadi kan kecepatannya tetap ya. Nih, kalau tadi kan kecepatannya tetap nih. Kalau sekarang kecepatannya itu berubah. Tapi perubahannya itu konstan. Nah, perubahannya konstan artinya dia bakal grafiknya itu berbentuk grafik lurus ke atas. Kalau gerak lurus GLBB-nya dipercepat. Kalau GLBB-nya diperlambat, kecepatannya kan berkurang. Ya, jadi dia bakal turun, tapi tetap berupa garis lurus, tapi dia turun gitu. Nah, yang namanya percepatan itu adalah delta V per delta T. Ya, di mana delta V itu artinya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ya, di mana T itu adalah selang waktu gitu. Jadi kalau ditanya berapakah kecepatan akhir sebuah benda, ya tinggal
tulis seperti ini, kecepatan akhir, kan ini berarti kan, kan ini ya, A itu delta V per delta T. Nah, delta V itu kan V akhir dikurangi V awal, dibagi dengan T. Nah, berarti T bisa kita kalikan dengan A, ya, dikali silang T-nya ke atas, jadi A kali T, jadi VF dikurang V0 sama dengan A kali T. Nah, V0-nya pindah ruas jadi plus ke sini. Jadi VF sama dengan V0 plus AT. Jadi kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah percepatan kali waktu. Ya, ini adalah persamaan GLBB yang pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan itu adalah fungsi percepatan dan waktu. Ya, jadi kecepatan benda setiap detik itu tergantung pada V0-nya dan bergantung pada A-nya. A itu kalau pada grafik V terhadap T itu sama dengan kemiringan dari grafik. Ya, semakin miring grafiknya berarti semakin besar percepatannya. Semakin datar grafiknya berarti semakin kecil percepatannya, mendekati 0. Kalau datar banget berarti 0. Berarti jadinya seperti yang tadi, yaitu GLB. Ya, nggak ada perubahan kecepatan. Gitu. Oke, ini jadi persamaan GLBB yang pertama ya. VF sama dengan V0 ditambah AT. Nah, bagaimana posisi benda yang bergerak dengan percepatan tetap? Nah, V kan sama dengan dx dt ya. Kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi bisa kita tulis dx sama dengan V dt. Ya. Jadi delta x sama dengan integral dari Vt. Delta x itu artinya adalah posisi awal dikurangi, kebalik ya. Posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi x dikurang dengan x0. Sama dengan integral dari Vt dengan batas-batas T1 itu adalah waktu awal dan T2 itu adalah waktu akhir. Jadi bisa kita tulis x min x0 sama dengan integral integral Vt gitu ya. Nah, V-nya kita masukkan persamaan GLBB yang pertama tadi. Yang ini, ya. V sama dengan V0 ditambah AT. Ya, jadi bisa kita tulis V0 ditambah AT. Nah, diintegralkan ya. Kalau yang masih ingat ya cara untuk mengintegralkan V0, maaf ya, kekenyangan tadi makan siang. Oke, V0 ditambah diintegralkan jadi V0T, AT diintegralkan jadi setengah AT kuadrat. Jadi kalau ingin tahu posisi akhir, berarti kan min X0-nya pindahkan ke kanan, jadi dia bernilai plus. Jadi X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini adalah persamaan GLBB yang kedua. Ya. Jadi yang pertama tadi V akhir itu sama dengan V0 ditambah AT, sedangkan persamaan GLBB yang kedua adalah X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya, di mana X itu adalah posisi akhir, X0 itu adalah posisi awal, V0 itu kecepatan awal, T adalah waktu atau selang waktu, dan A adalah percepatan. Nah, bisa kita lihat dari persamaan ini bahwa T dan X itu posisi dengan waktu itu berbanding lurus kuadratik ya. Jadi X itu bergantung pada waktu tapi secara kuadrat. Artinya kalau dibuat di dalam grafik, maka grafiknya itu akan melengkung. Ya, kalau tadi kan di di GLB atau ketika tidak ada percepatan, garisnya dia lurus. Ya, tapi ketika di GLBB dipercepat, dia akan melengkung ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada percepatan, ya. Jadi misalkan gini, di detik pertama dia tidak bergerak, jadi X-nya segini. Di detik kedua dia naik sedikit, gitu. Di detik ketiga karena ada percepatan, naiknya jadi banyak, gitu. Jadi naiknya tadinya nggak naik sedikit, terus naik banyak. Jadinya dia melengkung ke atas grafiknya. Ini kalau GLBB dipercepat ya. Nanti kalau GLBB diperlambat, dia itu bakal melengkungnya ke bawah. Oh sorry, bukan melengkung ke bawah. Dia bakal melengkungnya begini. Jadi tadinya kecepatannya tinggi menjadi kecepatannya kecil. Ya kalau melengkung ke bawah sih itu artinya gerakannya mundur ya. Beda ya. Antara diperlambat dengan bergerak mundur itu beda.
Jadi dia bakal melengkungnya seperti ini. Ya. Nah, itu adalah persamaan yang kedua ya. X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan yang ketiga ya. Nah, dari persamaan pertama kita punya V sama dengan V0 tambah AT ya, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Nah, berarti kalau V0-nya kita pindahin lagi ke kiri atau kita pindahin bergabung dengan V, maka AT itu sama dengan V dikurangi V0 ya kan? Ya. Jadi A kali T sama dengan V dikurangi V0. Nah, jadi kita bisa tahu T sama dengan V dikurang V0 dibagi dengan A. Ya. Nah, kalau waktu ini kita masukkan ke persamaan, maka kita dapat ini persamaan yang kedua ya, persamaan yang tadi. Tapi ini sebelum yang terakhir, sebelum X0-nya dipindahkan ke kanan. Ini kan delta X ya. Nah, X min X0 sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini dari persamaan yang kedua ya. Ini dari persamaan yang pertama, ini dari persamaan yang kedua. Nah, X min X0 itu kan delta X atau perubahan posisi. Ya, posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi delta X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, sekarang T-nya bisa kita masukkan dari sini. Jadi T-nya itu adalah V dikurangi V0 per A. Kita masukkan ke T ini nih. Ya, jadi delta X sama dengan V0. T-nya kita ganti menjadi VF dikurangi V0 per A. Ya, ini juga sama, VF dikurangi V0 per A kuadrat tapi ya di sini ya. Nah, kalau dibuka kuadratnya, V0 kali VF jadi V0 VF per A, V0 kali V0 jadi V0 kuadrat per A, ya. Ini A kali A sama A-nya bisa dicoret ya. Oh enggak, ini A kuadrat ya. Ini A kuadrat, berarti A-nya ini hilang, A yang di bawah jadi tinggal 1, ya. Jadi VF per 2A yang ini, oh ini dikuadratkan dulu kan ya. Jadi VF kuadrat, ini VF per V0 kuadrat kan. Jadi gimana? Jadi VF kuadrat min 2 VF V0 min atau plus V0 kuadrat. Jadi kalau ini diuraikan jadi seperti ini ya. V0 kali VF jadi V0 VF per A. V0 kali V0 jadi V0 kuadrat per A. Ini VF min V0 kuadrat jadinya VF kuadrat kurang 2 V0 VF kuadrat 2 V0 VF tambah V0 kuadrat. Nah, tapi karena ini ada setengah, jadi duanya dicoret habis nih yang tengah ya. Yang ini tetap ada 2A-nya. Kalau yang ini habis 2-nya. Jadi kita lihat nih, ini ada V0 kuadrat per A. Sebentar. Ini ada V0 VF per A plus ya, ini ada V0 VF per A min tapi. Jadi ini kalau dikurangkan saling menghilangkan ya. Ini ada V0 kuadrat per A, ini juga ada plus V0 kuadrat per 2A. Jadinya kita bisa tulis VF kuadrat per 2A min V0 kuadrat per 2A. Ya, jadi 2A-nya bisa kita gabung terus kita kalikan dengan delta X. Jadi V0 min VF kuadrat min V0 kuadrat itu sama dengan 2A kali delta X. Kalau kita ingin tahu kecepatan akhir, berarti kecepatan awalnya yang kuadrat ini tinggal kita pindahkan ke kanan. Jadi VF kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali delta X. Gitu ya. Ini adalah persamaan GLBB yang ketiga. Jadi perlu diingat-ingat lagi persamaan GLB ada 1 ya. Nah, GLB hanya 1 yang ini. V sama dengan delta X per delta T, itu aja. Kemudian ini yang per GLBB, ini yang pertama, persamaan yang pertama, V sama dengan V0 plus AT, ya. Kemudian ada lagi, sebentar. Ini persamaan yang kedua, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, ya. Ini persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah VF kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah, mari kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan GLBB. Nah, ini contoh yang pertama. Ya,
Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Artinya ada A ya, sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik ya. Jadi dalam waktu 10 detik, berapakah kecepatannya? Nah, di sini diperhatikan bahwa keadaan benda awalnya adalah diam. Kalau diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Jadi kita tulis V0-nya adalah 0 dan percepatannya adalah 5. Waktunya adalah 10 ya. Karena benda bergerak dengan percepatan tetap, berarti ini adalah GLBB ya. Nah, menggunakan persamaan yang mana? Kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T. Jadi, V akhirnya adalah V awal, V awalnya karena diam tadi ya, berarti dia 0 tambah 5 dikali dengan waktunya adalah 10. Jadi kecepatan akhirnya adalah 50 meter per sekon kuadrat. Ya ini kan logis aja ya. Percepatannya 5 dalam 10 detik ya. Berarti kecepatannya dalam 10 detik ya 50 kan. Kecepatannya nambah 5 meter per sekon setiap 1 detik. Kalau 10 detik ya 50 gitu. Itu logikanya kan begitu ya. Nah, kalau ditanya berapa jarak yang ditempuh benda selama waktu tersebut? Nah, kita gunakan persamaan yang mana? Kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu X dikurang X0 itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Atau X dikurang X0-nya kita singkat aja jadi delta X. Karena dia bergerak lurus ya. Karena dia bergerak lurus, maka perpindahan dan jaraknya sama kan. Nah, jadi kalau ditanya jarak ya tinggal hitung aja perpindahannya. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini dari persamaan yang kedua ya. Nah, kita masukkan V0-nya adalah 0 ya. V0-nya adalah 0 kali waktunya adalah 10 plus setengah percepatannya adalah 5 kali dengan waktunya adalah 10 kuadrat ya. Nah, 0 dikali 10 ya jadinya 0. 0 kali 10 jadinya 0. Tambah setengah kali 5 kali 10 kuadrat adalah 100. Jadi 5 kali 100 kan 500 ya, bagi 2 ya adalah 250. Jadi dalam waktu 10 detik, benda yang tadinya kecepatannya adalah 0, itu menjadi kecepatannya menjadi 50, sedangkan perpindahannya atau jarak yang ditempuhnya itu adalah 250 meter. Itu adalah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, ini ada sebuah motor melakukan pengereman dari kelajuan 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Artinya kecepatannya berubah ya. Nah, ada perubahan kecepatan, tapi perubahan kecepatannya itu berkurang bukannya bertambah. Ya, artinya percepatannya itu pasti bernilai negatif ya. Atau bisa kita katakan itu sama aja dengan perlambatan. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa perlambatan motor, jadi kecepatannya awalnya adalah 30. Kecepatan akhirnya adalah 15 dalam jarak 100 meter 100 meter gitu ya. Delta X-nya itu 100 meter. Pertanyaannya adalah berapakah perlambatan motor? Yang kedua, berapa jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti? Nah, kalau yang ditanya adalah perlambatan, maka yang kita cari adalah kan perlambatan sebenarnya percepatan juga ya, tapi dia bernilai negatif aja. Jadi kita cari A ya sebenarnya. Nah, kita mencari A. Nah, kita memiliki kecepatan awal, kita memiliki kecepatan akhir, dan kita memiliki delta X ya, perpindahan. Walaupun diketahuinya jarak ya. Dalam hal ini jarak bisa kita anggap sama dengan perpindahan. Karena dia bergerak lurus sekali lagi ya. Nah, delta X-nya adalah 100. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada delta X-nya 100. Nah, kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX gitu ya. Plus kenapa dia ini tiba-tiba min? Karena diasumsikan kecepatannya berkurang gitu ya.
Karena kita diasumsikan kecepatannya berkurang, ini tanda min. Nanti dalam pengerjaan soal bisa aja kamu tulis plus aja sih ini sebenarnya. Plus 2A, nanti hasilnya paling jadinya min gitu. Ya, gitu. Nah, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX atau min 2AX kalau di sini ya. Jadi 15 kuadrat kecepatan akhirnya, kecepatan awalnya 30 kuadrat min 2 percepatannya A kali perpindahannya adalah 100. 15 kuadrat adalah 225, sedangkan 30 kuadrat adalah 900 ya, sorry. Dikurang 2 kali 100 adalah 200, jadi 200A. Nah, jadi kalau pengen tahu 200A, kan ini tinggal pindah ruas ya, 200A ke kiri, 225 ke kanan. Jadi beda tanda, min 200A jadi plus 200A, 225-nya jadi min ya. Jadi 200A sama dengan 900 min 225. Atau min 225. 900 dikurangi 225 itu adalah 675. Jadi 200A sama dengan 675. Jadi kalau ditanya A ya tinggal dibagi 675 dibagi 200. Jadinya adalah 3,375 meter per sekon kuadrat. Itulah perlambatan dari motor. Nah tapi ini sebenarnya kamu kerjainnya plus aja ya di sini nanti. Ini plus aja dan nanti hasilnya menjadi min. Ya, jadi A itu seharusnya adalah min 3,375 karena perlambatan kan tadi. Nah, itu perlambatannya kita sudah punya 3,375. Kemudian apa yang ditanya yang kedua? Yang ditanya yang kedua adalah jarak yang dibutuhkan motor tersebut hingga berhenti ya. Berarti delta X-nya berapa? Nah, kalau berhenti itu artinya kan kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi kecepatan awalnya adalah 30, kecepatan akhirnya bukan lagi 15, tapi kecepatan akhirnya adalah 0 karena jarak yang dibutuhkan hingga berhenti kan. Artinya VF-nya itu adalah 0 kuadrat, V0-nya tetap seperti tadi 30 kuadrat ya. Ini min 2 kali percepatan sudah kita hitung. Nah, delta X-nya berapa? Nanti kita hitung delta X-nya. Ya. Jadi gunakan lagi. Nah, jarak yang dibutuhkan hingga berhenti berarti jarak yang dibutuhkan motor untuk menghilangkan kecepatan. Alias kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon. Ya. Nah, kita hitung dari mulai ini kita menghitung dari saat kecepatannya 15 ya. Dari saat kecepatannya 15 berarti kecepatan awalnya bukan 30 ya, tapi kecepatan awalnya dari 15 berarti. Kan dari 30 ke 15 tadi jaraknya sudah ada 100. Jadi sekarang kita tinggal menghitung berapa jarak yang ditempuh ketika kecepatannya dari 15 menjadi 0 gitu kan ya. Oke, jadi 15 kuadrat. Jadi 0 kuadrat kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal 15 kuadrat min ini sebenarnya karena tadi plus 2AX kan. Tapi karena A-nya itu adalah perlambatan jadi dia bernilai min. Jadi begini, min 2 kali 3,375 delta X 2 gitu ya. Nah, jadi 0 sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225. 2 kali 3,375 itu adalah 6,75 kali delta X2. Jadi, ini kita pindah ruaskan. Jadi 6,75 kali delta X2 adalah 225. Sehingga kita bisa tahu delta X2-nya adalah 225 aja dibagi dengan 6,75. Sehingga kita dapat 33/3. Nah, jadi jarak total yang ditempuh tinggal dijumlah 100 ditambah 33,5 ya. Jadi 133 bukan 33,5 tapi 33/3 gitu ya. Jadi 133/3. Jawaban seharusnya adalah 133/3 ya karena dari awal sampai akhir. Ini hanya gerakan kedua aja dari 15 sampai 0 ya. Nah, ini adalah contoh yang berikutnya. Sebentar ya, saya minum dulu nih. Nah, ini ada contoh berikutnya. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per sekon. Jadi kalau kamu perhatikan ya, bedanya pesawat dengan helikopter ya. Kalau pesawat itu, dia butuh jalan dulu supaya dia bisa terbang. Kalau helikopter kan bisa langsung naik ke atas kan ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hukum Bernoulli. Tapi itu akan kita bahas di bab yang lain. Dibahas di bab fluida ya. Nah, jadi untuk supaya pesawat itu bisa naik, dia itu harus punya kecepatan awal
Atau bukan kecepatan awal. Dia harus punya kecepatan sebesar 25 meter per sekon, gitu ya. Nah, apabila mesin pesawat itu bisa menghasilkan percepatan sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang minimal landasan agar pesawat itu dapat lepas landas dari keadaan diam, ya. Jadi awalnya pesawatnya diam hingga dia mencapai 25 meter per sekon, berapakah jarak yang dia tempuh jika percepatannya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, ini kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga, ya. Kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga, yaitu VF kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Nah, yang ditanya adalah delta X-nya berapa, gitu ya. Nah, kecepatan akhirnya itu adalah 25 kan? Jadi VF kuadrat itu adalah 25 kuadrat. Nah, kecepatan awalnya karena dia dalam keadaan berhenti atau dalam keadaan diam, ya, maka kecepatan awalnya adalah 0. Ya, jadi 25 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah, nah percepatannya adalah 1,5. Ya, jadi tambah 2 kali 1,5 kali delta X. Nah, 25 kuadrat itu adalah 625. Ya, 0 habis ya, dikuadratkan. 2 dikali 1,5 itu adalah 3. Jadi kita bisa dapat delta X-nya adalah 625 dibagi 3, yaitu 208,33 meter. Sorry ya, harusnya ada tanda meter. Gitu ya, jadi untuk mencapai kecepatan 25 meter per sekon dari kecepatan 0, pesawat itu membutuhkan landasan sebesar 208,33 meter. Nah, itu yang namanya gerak lurus beraturan atau gerak dalam satu dimensi dengan kecepatan konstan, begitu ya. Atau bukan dengan kecepatan konstan, dengan kecepatan berubah. Karena ada percepatan, tapi percepatannya adalah konstan, gitu ya. Atau disebut juga GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak jatuh bebas, ya. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak di mana percepatan yang dialami oleh sebuah benda itu hanya percepatan gravitasi aja, ya. Jadi, atau nilainya biasanya diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat untuk benda-benda yang berada pada ketinggian permukaan laut, ya. Jika dia lebih tinggi, misalkan di pegunungan gitu, nanti percepatan gravitasinya itu akan lebih kecil dari 9,8. Misalkan 9,7 atau 9,6. Gitu ya. Nah, sumbu koordinat yang digunakan itu adalah sumbu Y, ya. Jadi, sekali lagi ya, yang namanya gerak jatuh bebas, itu adalah gerakan yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi aja. Artinya di sini kita menganggap bahwa pada benda itu tidak berlaku gaya-gaya lain selain gaya gravitasi, ya. Maksudnya ketika dia sedang berjalan ketika dia sedang bergerak ya. Kalau awal sih boleh aja dia dilempar oleh sebuah gaya tertentu. Tapi ketika dia sudah bergerak di udara, dia hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi aja. Artinya apa? Artinya gaya gesek dari udaranya itu diabaikan, ya. Nah, dari persamaan-persamaan GLBB yang tadi itu bisa kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan lagi. Nah, perbedaannya ada percepatan yang bernilai negatif, ya. Jadi ada percepatan negatif. Jadi A-nya sama dengan, nah, percepatan apa? Percepatannya ya ini, percepatan gravitasi. Tapi bernilai negatif. Kenapa? Karena dia berarah ke bawah gitu ya. Berarti dia ke arah sumbu Y negatif gitu. Jadi kalau kita ambil yang positifnya itu adalah ke arah sumbu Y positif, berarti kalau ke bawah, percepatan yang ke bawah berarti dia bernilai negatif. Jadi misalkan tadi persamaan yang pertama ya, V sama dengan V0 plus AT kan ya. Nah, A-nya kita ganti menjadi min G. Ya, karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah gitu, atau ke pusat bumi gitu, atau ke sumbu Y negatif. Jadi V sama dengan, kita ganti jadi V sama dengan V0 min GT. Gitu ya. Nah, persamaan yang kedua, tadi kan persamaan kedua X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita ganti karena kita ke arah sumbu Y, ya, ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y, maka kita ganti X ini menjadi Y. Jadi, Y sama dengan Y0 ditambah V0T
min setengah GT kuadrat. Nah, kan tadi plus setengah AT kuadrat. Nah, A-nya kita ganti jadi min G. Jadinya min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Nah, persamaan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini maksudnya V0Y ya. V0Y kuadrat. Nah, kan min 2A delta. Tadi kan apa? 2A plus 2A delta X. Nah, kita ganti jadi min 2G. Nah, delta Y. Delta Y itu kan berarti Y akhir dikurangi Y awal ya. Nah, ini kamu harus hati-hati dalam mengambil acuan. Arah positif itu ke atas itu bernilai positif dan ke bawah itu bernilai negatif. Jadi ya, ketika dia dilempar ke atas, nah, ketika dia dilempar ke atas, finalnya sama dengan V. Nah, nanti lama-lama kecepatannya itu berkurang sampai pada suatu titik tertentu, kecepatannya itu adalah 0. Kemudian dia balik lagi ke bawah, kecepatannya itu bernilai negatif. Kecepatannya setiap waktu itu bisa dihitung dengan persamaan ini. V sama dengan V0 min GT. Mari kita bahas sebuah contoh soal ya. Nah, seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Jadi itu finalnya ya. Finalnya adalah 12 meter per sekon. Berapakah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Nah, ketinggian maksimum tadi cirinya apa? Ketinggian maksimum di gambar yang tadi ya. Nah, lihat. Pada ketinggian maksimum, kecepatan ke arah sumbu Y-nya adalah 0. Karena dia sudah tidak ada kecepatan lagi. Ya, artinya dia transisi kan. Tadinya kecepatannya positif, menjadi kecepatannya negatif. Artinya dia melewati titik 0 dulu kan. Nah, titik di mana dia kecepatannya 0 ini adalah titik tertingginya. Jadi kalau ada kata-kata titik tertinggi, itu artinya kecepatannya ke arah sumbu Y adalah bernilai 0. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa T-nya? Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum, gitu ya. Kemudian, dan berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola tersebut. Nah, oke. Sekarang gini. Nah, percepatan bola ketika dia mulai dilempar gitu ya, ada percepatan yaitu hanya percepatan gravitasi aja ya. Jadi percepatannya itu sebesar min G, gitu kan ya. Nah, kecepatan pada ketinggian maksimum itu adalah V sama dengan 0. Nah, jadi kalau ditanya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, kita gunakan persamaan yang pertama ya, bahwa V sama dengan V0 min GT. Oke, ini min ya, harusnya ini min. Jadi V sama dengan V0 min GT. Di mana G-nya itu adalah 9,8. Ya, jadi T sama dengan V min V0 per G. Jadinya gini ya, kecepatan akhirnya adalah 0, kecepatan awalnya adalah 12. Ini kan tadi min G ya, min 9,8. Jadi 12 dibagi 9,8 itu adalah 1,2 second. Jadi kita dapat waktunya adalah 1,2 second. Nah, sedangkan ketinggian maksimum, yang kedua kan ditanya berapakah ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum kita bisa gunakan persamaan yang ketiga ya. Persamaan yang ketiga bahwa V kuadrat yang ini ya. Sorry, bentar. Nah, yang ini persamaan yang ketiga nih. Jadi kan kita cari ketinggian maksimum atau delta Y-nya. Berarti delta Y itu ya gampang, ini tinggal V kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Gitu ya. Jadi kita tulis, yaitu sama dengan V akhir kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi dengan 2G gitu ya. Di mana G itu adalah min 9,8 gitu ya. Jadi 12 kuadrat dibagi 9,8. Dapatlah 9,8 dikali 2. Dapatkah kita ketinggian maksimumnya adalah 7,3 meter. Gitu ya. Itu adalah mengenai kinematika pada gerak satu dimensi ya. Silakan dikerjakan soal-soalnya. Ini ada 4 soal. Mari kita lihat ya. Sebuah benda pada mulanya diam, artinya kecepatan nolnya adalah 0, bergerak dengan
percepatan tetap. Ini berarti A-nya ya, sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh setelah 4 detik. Berarti ini T-nya. Nah, berarti kalau di T-nya kelajuan, berarti bisa gunakan persamaan yang pertama, dan jarak tempuh bisa gunakan persamaan yang ketiga gitu ya. Bisa atau persamaan yang kedua bisa digunakan. Ya, ini soal-soalnya sepertinya bisalah ya. Silakan dikerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.